Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Merisa Nurrahman dengan jabatan sebagai P3K Bidan Terampil dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan rencana aksi saya dengan judul Laporan Kegiatan Orientasi P3K, Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Arjawinangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pemberian KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Nutrisi pada Ibu Postpartum. Pendahuluan, latar belakang. BKPSDM Kabupaten Cirebon mengadakan orientasi bagi P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning. Salah satu jabatan fungsional yang dapat menjadi P3K ialah bidan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang bertugas memberikan layanan kesehatan terkait reproduksi, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Bidan juga memberikan konseling kebidanan. Salah satu konseling yang tidak bisa dihilangkan dari tugas bidan ialah edukasi tentang nutrisi pada ibu postpartum atau ibu nipas. Oleh karena itu, mengingat pentingnya nutrisi pada ibu postpartum, penulis mengangkat tema pemberian KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi Nutrisi pada Ibu Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan pelayanan edukasi kepada ibu nipas. Adapun maksud dan tujuannya ialah mengharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di lingkungan kerja Kabupaten Cirebon, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2029 di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon harus menjadi dasar pemahaman nilai dan etika yang harus dipegang oleh P3K. Visi pemerintahan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Beriman atau Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pemerintahan Kabupaten Cirebon terdapat 5 misi, yaitu pertama, Kabupaten Cirebon bersih, kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, ketiga, Kabupaten Cirebon maju, 4, Kabupaten Cirebon agamis, 5, Kabupaten Cirebon yang aman. Struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. SOTK Perda Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Untuk bagan SOTK OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dapat dilihat sebagai berikut. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 meliputi 1. Penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan P3K. 3. Penilaian kinerja. 4. Hak dan kewajiban. 5. Gaji dan tunjangan. 6. Pengembangan kompetensi. 7. Pemberian penghargaan. 8. Disiplin. 9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. 10. Perlindungan. Penilaian kinerja P3K. 1. Memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. 2. Hasil tersebut dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 3. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja dapat diberhentikan dari P3K. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah.
Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Strategi 1. Pemenuhan fasilitas, sarana, prasarana dan penunjang pelayanan kesehatan UKM dan UKP dengan arah kebijakan. Strategi 2. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang berkualitas. Strategi 3. Sinergi dasar kependudukan, basis data terpadu, dan data BPJS Kesehatan, serta ketenagakerjaan dengan arah kebijakan. Strategi 4. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan arah kebijakan. Strategi 5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dengan arah kebijakan. Strategi 6. Peningkatan kapasitas dan manajemen SDMK dengan arah kebijakan. Strategi 7. Optimalisasi manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik pada pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan. Berikut bagan SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Poksi P3K Jabatan Bidan Terampil. Dari beberapa tugas pokok bidan terampil, tugas pokok yang dapat dilakukan bidan terampil di rumah sakit ialah 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil. 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. 3. Merencanakan asuhan kebidanan sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi informed choice dan atau informed consent. 5. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6. Memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenasi atau personal hygiene. 7. Memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan. Fungsi jabatan bidan terampil. Terdapat 2 fungsi jabatan, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengembangan. Untuk fungsi pelayanan terdapat 3. 1. Melaksanakan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Melakukan tindakan kebidanan sederhana. 3. Melakukan konsultasi kebidanan. Untuk fungsi pengembangan, terdapat 2 fungsi, yaitu pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 2. Melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Uraian tugas jabatan bidan terampil. 1. Melaksanakan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 2. Melakukan tindakan kebidanan sederhana. 3. Melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. 4. Melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Rencana hasil kerja P3K. Melakukan optimalisasi pelayanan keasuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan 48 jam atau bisa disebut dengan KF1. Tujuan kinerja. 1. Mencegah perdarahan masa nifas. 2. Mendeteksi komplikasi. 3. Pemberian ASI awal. Indikator pencapaiannya: meningkatkan pelayanan kebidanan di ruang perawatan Dewi Sartika dengan standar ketentuan. Indikator capaian 100%. Waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Februari 2029. Kegiatan 2. Memberikan konseling, informasi, dan edukasi selama masa nifas. Tujuan kinerja: meningkatnya pengetahuan ibu mengenai nutrisi, personal hygiene, dan tanda bahaya selama masa nifas. Indikator pencapaian: ibu dapat mengulang informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kegiatan ketiga: melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tujuan kinerja: optimalisasi pelayanan asuhan kebidanan. Indikator pencapaiannya: menurunkan presentasi angka kematian ibu dan bayi. Indikator capaian 100%. Penutup. Dari hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K dapat disimpulkan bahwa 1. Peserta orientasi dapat mengenal tugas dan fungsi pokok ASN. 2. Peserta orientasi mampu memiliki nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Peserta orientasi mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional. 4.
peserta mampu meningkatkan peran bidan dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi nutrisi kepada ibu postpartum. Dengan tersusunnya rencana aksi perubahan ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan. Sekian laporan rencana aksi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.